Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا Ada yang bocor. كرة Ada yang ngaji ya. Baik. منهم Di mute dulu ya Mas ya. Masih kedengeran yang ngaji. Tapi alhamdulillah ngaji. Alhamdulillah. عفوا Baik, alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wal 'amalis salih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftah lana futuhal 'arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Baik para ikhwah sekalian, hafizakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita yang telah kita mulai pekan lalu, membahas kitab Fathul Qarib Al-Mujib Syarah Matan Ghayah wa Taqrib. Dan hari ini kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu kitab Ahkami At-Taharah. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Al-miyahu allati yajuzu at-tathhiru biha sab'u miyah. Jadi di matan dikatakan oleh Abu Suja, air itu yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7 macam air, sebagaimana yang kita sudah familiar ya. Baik, kita langsung saja baca syarahnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Kitabu Ahkamit Taharah. Wal kitabu lughatan masdarun bima'na ad-dhammi wal jam'i. Kitab secara bahasa itu bermakna mengumpulkan. Ya. Dari isim masdar dan dia bermakna mengumpulkan. Dan secara istilah dia adalah nama dari suatu jenis dari hukum. Ammal bab fasmun li naw'in mimma dakhala tahta dalikal jins. Sedangkan bab itu kategorinya dia masuk di bawah kitab. Ya, yang bagian termasuk di bawah kitab. Jadi urutannya kitab. Ya, kalau dalam buku-buku fikih itu kan kitab level 1 kitab. Di dalam kitab itu terkumpul bab-bab. Kayak ini kan Kitabut Taharah. Nah, dalam Kitabut Taharah itu ada bermacam bab, seperti bab al-miyah, bab al-wudu, bab al-ghusl, bab at-tayammum, dan yang lainnya. Ya. Nah, di bawah bab itu nanti ada namanya faslun, ya, fusul. Bab al-wudu, fasal apa? Syurutul wudu atau arkanul wudu atau mubtilat al-wudu dan yang lain-lain. Baik. Nah, jadi kitab itu judul besar, di bawah kitab ada bab, di bawah bab ada fasal-fasal. Di setiap fasal itu nanti ada masail-masail, pembahasan-pembahasan. Ayo. Nah, ini dia at-taharatu bi fathit ta lughatan. Ya, secara bahasa at-taharah dengan difathahkan ta-nya itu bermakna an-nadhafah, suci. Ya, bersih. Wa amma syar'an fa fiha tafasir katsirah. Secara syariat atau secara istilah para fuqaha, taharah itu banyak penafsirannya atau definisinya banyak. Nah, di antaranya adalah kata beliau fi'lu ma tustabahu bihi shalah.
perbuatan yang dengannya dibolehkan seseorang untuk sholat. Apa saja itu perbuatannya, terdiri dari apa saja? Min wudu'in, wa ghuslin, wa tayammumin, wa izalatin najasah. Ya, perbuatan toharoh itu ya wudu, mandi, bertayamum, dan membersihkan najis. Ini semua disebut sebagai maqasid at-toharah. Ya, sebagai maqasidut toharah. Bentuk-bentuk toharah. Nanti ada juga namanya wasail at-toharah. Ya, wasilah atau alat-alat untuk bersuci. Kalau alat bersuci atau wasail at-toharah itu ada 4 juga. Wasail yang pertama atau alat yang pertama air. Yang kedua turab. Yang ketiga al-hajar asy-syar'i, batu syar'i namanya. Kemudian yang keempat ada dengan samak ad-dabghi atau ad-dabghu, yang menyamak. Itu ya. Jadi yang disebutkan oleh musannif di sini itu namanya maqasid at-taharah, wudu, ghusl, tayammum, dan izalatun najasah. Sedangkan wasilahnya ada 4, air, tanah, batu, dan samak atau menyamak. Wa amma tuharah bid-dhammi fasmun li baqiyatil ma. Sedangkan kalau tadi kan to. Sekarang kalau dia at-tuharah artinya lain lagi. Yaitu ismun li baqiyatil ma. Nama ya sisa air bersuci. Nah, jadi kalau kita bersuci di ember, embernya awalnya penuh, kita pakai berwudu setengahnya, maka setengah sisa itu namanya tuharah. Oke ya, paham insyaallah. Nah, sebenarnya arti toharah ada yang lebih bagus ya, dan ini sudah disinggung oleh beberapa syekh dan juga dalam beberapa kitab. Itu toharah arti yang paling bagus adalah pengertian dari Imam An-Nawawi dan dinukilkan dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Nah, itu. Apa arti toharah? Kata Imam An-Nawawi, raf'u hadatsin au izalatu najasin. Toharah artinya adalah mengangkat hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, wa izalatun najas, ya, dan membersihkan najis. Au fi ma'nahuma au ala suratihima. Nah, itu. Ini pengertian Imam Nawawi. Taharah raf'u hadatsin au izalatu najasin au fi ma'nahuma au ala suratihima. Artinya apa? Iya. Au fi ma'nahuma. Taharah adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis atau yang semakna dengannya. Apa yang semakna dengan taharah? Yang semakna dengan mengangkat hadas, yaitu tayammum. Semakna dengan mengangkat hadas. Ya, tayammum. Tayammum itu semakna, tapi tidak mengangkat hadas. Itu tayammum. Nanti akan dibahas lebih detail di babnya sendiri. Dan yang semakna dengan izalatun najas. Mengangkat najis. Apa? Istijmar. Ya, istijmar atau beristinja menggunakan batu. Au ala suratihima, atau yang serupa dengan mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Apa yang serupa dengan mengangkat hadas? Bentuknya sama dengan mengangkat hadas. Ya seperti berwudu untuk tajdidul wudu, wudu sunnah. Itu kan serupa dengan mengangkat hadas, tapi dia tidak mengangkat hadas. Atau mandi sunnah, mandi untuk sholat Jumat, mandi untuk sholat Id, itu dia ala suratihima, seperti mengangkat hadas. Karena mandi sunnah tidak mengangkat hadas, tapi bentuknya sama dengan mandi wajib yang mengangkat hadas besar. Ya. Kalau yang serupa dengan hadas kecil apa contohnya? Ya,
berwudu tadi, tajdidul wudu, Berarti mengulangi wudu, lu-nya panjang juga. mengulangi wudu, gitu. Tajdidul wudu. Nah, atau basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga. Karena kan wudu basuhan pertama yang wajib, sedangkan basuhan kedua dan basuhan ketiga itu sifatnya sunnah. Nah, ini sedikit faedah saja ya, karena ta'arif dari Imam Nawawi ini dikatakan sebagai ta'arif yang paling bagus dan mudah dihafal. Jahit. Selanjutnya, jenis-jenis air, anwa'ul miyah. Ya, bisa digeser ke bawah, Mas. Air, walamma kana al-ma'u alatan lit-taharah, kata beliau. Setelah kita tahu bahwasannya air itu adalah alat bersuci, ya, dia wasilah taharah. Istatradal musannif li anwa'il miyah faqala. Maka musannif menjelaskan macam-macam air. Maka beliau berkata, al-miyahul lati yajuzu ay yasihhu at-tathiru biha sab'u miyah. Air yang yajuz di sini berarti sah. Sah untuk digunakan untuk bersuci, ada 7 macam. Nah, yang kita kenal ya, air sama ya, ada air namanya air hujan, ada ma'ul bahri, air laut, al-milh yang rasanya asin. Kemudian ada lagi air apa di situ? Air sungai, ma'un nahr. Ya. Air sungai yang al-hulwu atau al-azbu yang rasanya tawar. Ada air sumur, ma'ul bi'ri, ada air ain atau air mata air, wa ma'ul salji, air salju, dan wa ma'ul barat, air barat. Dalam kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Suja itu dijelaskan bedanya antara ma'ul salji dengan ma'ul barat. Ma'ul salji itu air yang turun dari langit di cuaca yang sangat dingin dan membuat airnya itu menjadi keras atau menjadi salju atau es. Itu air salju. Dia awalnya cair, tapi karena cuaca sangat dingin, turun di bumi dalam bentuk sudah mengeras, tajmid, karena dinginnya cuaca. Ya, atau berubah menjadi butiran-butiran salju. Sebaliknya, air barot. Nah, air barot itu apa? Yaitu air yang turun dari langit dalam keadaan beku. Kemudian ketika hendak sampai ke bumi, jatuh ke bumi, dia berubah menjadi cair. Tetesan air, tapi sangat dingin. Nah ini ya. Jadi penerjemahan air barot itu sebagai air embun itu kurang tepat. Ya, sudah banyak yang mengkoreksinya. Jadi bukan air embun ma'ul barat itu, tapi kebalikan dari ma'ul salji. Dia bentuknya saat turun itu keras, tiba di bumi cair. Tapi kalau air salju awalnya cair, tiba di bumi keras, es. Ya, kalau di Indonesia kan nggak ada salju ya, adanya hujan es batu itu pernah terjadi di beberapa wilayah. Nah itu bisa dikategorikan sebagai ma'ul salji. Baik, nah 7 air ini kalau kita rangkum dalam satu kalimat, wa yajma'u hadhil miyah as-sab'ah qauluka ma nazala minas sama' aw naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kanat min aslil khilqah. Nah, ini dia 7 air itu kita bisa jadikan satu kalimat saja. Segala yang turun dari langit, air yang turun dari langit atau yang keluar memancar dari bumi dengan bentuknya ala ayyi sifatin, dengan bentuk seperti apapun, min aslil khilqah, ya, bentuk asal penciptaan air itu. Nah, jadi air yang dari langit atau air yang keluar dari bumi, selama sifatnya masih sifat asal air yang kita kenal bersama, maka dia adalah air yang boleh digunakan untuk bersuci.
Dari sini kita tahu, waktu itu ada yang pernah bertanya sama saya di sebuah kajian, Ustadz, kalau air yang keluar dari pohon, Ustadz, kayak pohon pisang, ada air keluar dari pohon, atau air dari bunga misalnya, itu airnya boleh nggak dipakai bersuci? Ya tidak, karena air yang sah untuk dipakai bersuci ya 7 itu, dan dikumpulkan dalam satu kalimat, ma nazala minas sama au naba'a minal ard ala ayyi sifatin kanat min aslil khilqah. Baik, itu pembagian 7 air itu dari sisi min haitsu makanihi, dari sisi tempatnya. Ya, 7 air itu dilihat dari sisi apanya? Dari sisi asal muasalnya, dari mana? Nah, pembagian air yang lain dari sisi suci atau tidaknya itu ada 3. Cuman musannif Abu Suja itu membaginya menjadi 4. Tapi secara hakiki cuman 3. Tsummal miyah tanqasimu ala arba'ati aqsam. Air secara dilihat dari sisi suci atau tidaknya itu ada 4. Pertama, air tahir fi nafsihi mutahhirun li ghairihi. Suci lagi mensucikan. Ghairu makruh isti'maluhu, yang tidak makruh untuk digunakan. Atau air mutlak, wahwa air mutlak. Jadi Abu Suja membagi air itu 4. 1, air suci mensucikan tidak makruh. Yang kedua, suci mensucikan makruh. Dan yang ketiga, air tohir, suci tidak mensucikan. Dan yang keempat, air najis. Nah, aslinya cuma 3, kalau biar lebih mudahnya cuma 3. Air tohur, suci mensucikan. Air tohir, suci tidak mensucikan. Dan air najis. Nah, air yang pertama, suci mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan, yaitu air mutlak. Air mutlak dari apa? Air yang tidak terikat oleh qaid lazim, yang tidak diberikan qaid lazim, yang mengikat, harus diikat. Apa maksudnya qaidun lazim? Itu yang harus disebutkan. Kalau kita menyebut air, harus disebutkan embel-embelnya gitu. Nah, air mutlak itu tidak ada embel-embel. Itu 1. Jadi kalau dibilang ini apa? Air, udah gitu. Kita ambil dari galon, ini apa? Air. Bisa orang nyebutnya air tanpa embel-embel. Ya, atau dia punya embel-embel, punya kalimat belakang gitu, air apa gitu. Tapi qaidnya tidak mengikat, munfak. Qaidun lazim itu mengikat. Kalau qaid yang tidak mengikat namanya qaidul munfak. Artinya qaidul munfak itu boleh kita sebut, boleh tidak. Kayak kita kalau disuruh ambil air di sumur. Kemudian kita bawa ke hadapan orang tua kita misalnya, atau guru kita. Kita boleh nyebut ini air sumur, boleh menyebut ini air doang, boleh. Atau ngambil dari air sungai. Ambil ember, pergi ke sungai, kita ciduk air di sungai. Kita boleh nyebutnya air sungai, boleh menyebutnya air doang. Nah, ini namanya qaidul munfak, yang tidak mengikat. Sedangkan qaid lazim mengikat, alias gak boleh nyebut air doang, harus disebut pengikatnya itu. Kayak kita kalau bikin kopi, terus kita bilang sama orang, kita tanya orang, ini air apa? Pasti orang bilang air kopi, nggak boleh nyebut air doang. Atau kita bikin sirup marjan misalnya, kita kasih tahu, kita lihat orang, ini apa dalam gelas ini? Warna hijau kan, sirup marjan kan hijau yang terkenal ya. Kasih, oh ini air sirup. Nah, jadi sirupnya itu disebutin, nggak boleh bilang oh ini air doang, nggak bisa. Itu namanya pengikat yang wajib, yang harus disebutkan. Air mutlak itu dia sifatnya tidak ada embel-embel sama sekali, atau pengikatnya itu tidak wajib, tidak lazim, ya, atau qaidul munfak.
Seperti air sumur. Nah, seperti kita nyebut air sumur, boleh disebut air doang, boleh juga disebut air sumur. Fi kaunihi mutlaqan, dengan sifatnya juga dia air mutlak, serupa dengan air mutlak. Nah, jenis air tohur yang kedua adalah air tohur, suci mensucikan, tapi makruh untuk digunakan. Yaitu yang kita kenal dengan air musyammas. Ma'ul musyammas, air yang dipanaskan oleh terik matahari. Ya. Apa itu musyammas? Dikatakan di situ al-musakhan bi ta'thiri syamsi fihi. Ya, musakhan itu dipanaskan oleh terik matahari. Jadi air musyammas itu syaratnya yang dipanasi matahari. Kalau dipanasi pakai pakai kompor, itu musakhan binar, dipanaskan dengan api, bukan dengan matahari. Air musyammas ini dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad itu makruh penggunaannya. Tapi makruhnya itu ada 4 syaratnya. Disebut makruh, syaratnya 4. Pertama, makruh isti'maluhu fil badan. Tuh, makruh digunakan di badan. Artinya, la fi thawb. Kalau digunakan bukan untuk di badan, air musyammas kita pakai untuk mencuci baju, apakah makruh? Ya tidak. Yang makruh itu kalau digunakan di tubuh atau di badan. Kemudian wa innama yukrahu syar'an biqutrin harin fi ina'in muntabi'. Syarat yang kedua, dia makruh digunakan jika air musyammas itu berada di daerah atau kuter. Kuter itu daerah atau negeri, balad, Qaryah, Madinah bisa. Di tempat yang memiliki iklim yang panas. Kalau di sini seperti Klaten ya, saya di Klaten itu cuacanya panas, lumayan panas. Ya, atau di Sumatera Barat di Padang itu cuacanya panas, iklimnya panas karena dekat pantai. Ya, atau seperti di Jazirah Arab lah, Makkah, Madinah, ya, atau di Yordan yang memiliki cuaca kalau udah panas itu, wah, masya Allah bisa sampai 40 derajat Celcius gitu kan ya. Tapi kalau di daerah yang tidak memiliki cuaca panas ekstrim atau panas yang sangat lebay gitu ya, kayak di Bogor, Puncak Bogor itu kan itu daerah dingin, atau di Batu Malang itu daerah dingin, maka tidak berlaku di situ air musyammas, tidak makruh maksudnya untuk digunakan. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah air musyammas tadi di dalam ina muntabi', fi ina'in muntabi', yaitu bejana yang terbuat dari logam. Ya, besi, aluminium, seng, dan kawan-kawannya. Illa ina an-naqdain. Nah, kalau bejananya itu bejana yang terbuat dari emas atau perak, an-naqdain, atau terbuat selain dari bahan logam, ya, seperti terbuat dari plastik, seperti terbuat dari kayu, maka tidak makruh. Ya, maka tidak makruh. Li sofai jauhariha, ya, tadi bejana yang terbuat dari emas dan perak itu tidak makruh menggunakan air musyammas yang ada di dalamnya, karena dia jauhar itu apa ya, materialnya itu murni. Wa idza baruda zalatil karohah, ya, dan digunakan saat panas. Kalau sudah dingin, wa idza baruda, air musyammas tadi kita taruh di kita punya air dalam ember terbuat dari besi, kemudian kita taruh di bawah terik matahari agak 1 jam, kemudian kita bawa lagi ke dalam kamar, kita biarkan setengah jam sampai dia dingin. Kita pakai boleh nggak? Boleh. Hilang kemakruhannya. Zalatil karohah. Jadi di situ disebutkan 4 syarat. Yang pertama digunakan di badan, yang kedua di negeri yang panas, yang ketiga
kalau bejananya terbuat dari logam. Yang keempat, jika masih dalam keadaan panas. Kalau sudah mendingin, maka kemakruhannya hilang. Waqtar Nawawi adamal karahati mutlaqan wa yukrahu aidan syadidus sukhunati wal burudah. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang terkenal sebagai muharrir madhab, ya, kalau nanti dalam buku fikih Syafi'i kita menemukan kalimat syaikhan, waqala syaikhan, berkata dua syekh. Siapa yang dimaksud dengan dua syekh itu? Yaitu dua orang, Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Ya, Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Imam Nawawi berkata, memilih pendapat pribadi. Ya, ini bukan pendapat resmi madhab, tapi pendapat pribadinya Imam An-Nawawi rahimahullah. Tidak makruh menggunakan air musyammas secara mutlak, kata beliau. Di catatan kaki disebutkan undur Raudatul Talibin. Nah, ini kan dari sini nih, Raudatul Talibin. Lihat di kitab beliau namanya Raudatul Talibin. Nah, kenapa tidak makruh? Kata beliau, ya kalau kita lihat dalam buku yang lain, karena hadis yang dipakai untuk mengatakan air musyammas itu makruh digunakan karena bisa menyebabkan baros atau penyakit kulit seperti kusta, itu dhaif, kata beliau. Jadi karena hadisnya dianggap dhaif oleh Imam An-Nawawi, maka Imam An-Nawawi menganggap air musyammas itu tidak ada kemakruhan sama sekali. Boleh digunakan secara mutlak. Tapi kita katakan sekali lagi, ini pendapat pribadinya Imam An-Nawawi yang bukan termasuk pendapat mu'tamad dalam madhab Syafi'i, pendapat resminya madhab. Dan dimakruhkan juga menggunakan air yang sangat panas, syadidus sukhunah, amat panas, wal burudah, dan sangat dingin. Kenapa makruh menggunakan dua air tersebut? Ya misalnya ini bisa kayak kita panasin air ya, mau mandi kita panasin air, atau mau wudhu kita panasin air. Ya kalau airnya sangat panas atau sangat dingin, makruh digunakan. Kenapa makruh? Ada dua alasan kata para ulama. Yang pertama itu berbahaya buat kulit kan gitu. Siapa yang berani pakai air lagi menggelegak gitu langsung dipakai? Pasti akan bikin kebakar kulit kan. Terus yang kedua, karena kalau kita menggunakan dua air kayak tadi, panas, sangat panas atau sangat dingin, itu kalau untuk berwudu, kita tidak akan mampu untuk isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Kan wudu itu harus detail, ya istilahnya kita kalau membasuh wajah, itu harus kena semua bagian yang dinamakan wajah. Tidak boleh ada sedikit pun kulit atau bagian wajah yang tidak terbasuh air. Nah, kalau kita pakai airnya sangat dingin atau sangat panas, itu kan nanti kayak gini makanya. Gitu, kayak ngelap gitu jadinya. Karena sangat panas atau sangat dingin. Baik, selanjutnya kita masuk ke jenis air yang kedua atau yang ketiga sebagaimana dalam matan. Tahir fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi. Suci tapi tidak mensucikan. Ini air tahir. Kalau tadi yang dua tadi itu namanya tahur. Suci mensucikan. Kalau suci tidak mensucikan namanya tahir. Wa huwa al-ma'ul musta'mal. Air tahir juga ada dua. Pertama air musta'mal. Apa itu air musta'mal? Air musta'mal adalah al-ma'ul ladzi ustu'mila fi taharatin wajibah wa kana qalilan. Nah itu. Apa artinya musta'mal? Al-ma'ul ladzi, air yang digunakan fi taharatin wajibah, dalam taharah yang fardu, yang wajib, wa kana qalilan, dan jumlahnya sedikit alias kurang dari 2 gula. Taharah wajibah itu ada dua ya, kita ketahui, yang mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Illam yataghayyar, jika tidak berubah sifat airnya itu.
Walam yazid waznuhu ba'da infisalihi amma kana, dan tidak bertambah volumenya setelah dia terpisah dari tempat yang dibersihkan najisnya. Ba'da i'tibari miqdari ma yatasharrabuhu al-maghsulu minal ma. Setelah dia terpisah dari tempat yang dibersihkan najisnya dan juga yang diserap oleh sesuatu yang dibersihkan tersebut. Maksudnya bagaimana? Jadi gini, simpelnya begini. Jadi air mustakmal itu kan air yang digunakan untuk toharoh yang fardu dan jumlahnya sedikit, kurang 2 kula. Artinya kalau toharohnya itu bukan fardu, bukan toharoh yang wajib, maka airnya tidak disebut air mustakmal, tapi air tohur. Misal, contoh sederhana, ada orang mau mandi Jumat, mandi untuk sholat Jumat. Itu kan mandi sunnah. Ya, mandi untuk sholat Jumat. Kalau tadi misalnya nih, orang tadi berdiri di atas ember. Kemudian dia punya shower. Dia mandi nggak pakai sabun misalnya. Hanya pakai air doang. Dia tampung air itu. Air mandi Jumat tadi. Ketika ditampung, apa hukum air bekas mandi Jumat tadi? Hukumnya tohur. Suci, mensucikan. Tidak menjadi tohir, tidak menjadi mustakmal. Kenapa? Karena mandi Jumat itu toharoh masnunah. Toharoh mustahabbah. Mandi yang bersuci yang disunahkan, bukan fardu. Nah, kalau kita mandi junub, nggak pakai sabun misalnya nih ya, kan mandi junub nggak harus pakai sabun. Mandi junub nggak pakai sabun, jadi air murni kita mandi, terus kita tampung air mandi junub tadi di ember. Barulah air yang di ember tadi disebut air mustakmal, karena mandi junub toharoh wajibah. Itu untuk mengangkat hadas. Begitu pula kalau kita pakai air tadi untuk membersihkan najis. Misal ini saya punya tisu, anggap tisu ini ada najisnya. Atau ini baju lah, anggap ini baju atau kain. Di ujung tisu ini ada najis, darah misalnya, atau muntah, atau bekas air kencing misalnya. Ini baju, di ujungnya ada bekas najis. Saya ambil botol aqua misalnya yang agak besar untuk membersihkan najis yang ada di ujung ini. Saya tampung. Saya tampung juga airnya. Saya siram. Saya siram untuk membersihkan najis yang ada di ujung. Setelah habis air di botol tadi, sudah terkumpul di bawah, najisnya bersih. Bersih. Pertanyaannya, air yang di bawah, yang dipakai habis untuk menggunakan ini, air bekas cucian najis ini, itu statusnya apa? Dia kan mustakmal. Syaratnya apa syarat mustakmal? Pertama, disebut dia air bekas cucian itu mustakmal, alias tohir, tetap dihukumi suci, tapi tidak mensucikan. Syaratnya yang pertama adalah, satu, dikatakan di situ tidak berubah sifatnya. Artinya warnanya, baunya, dan rasanya masih seperti air. Yang kedua, tidak bertambah volumenya. Kalau tadi aqua yang saya pegang itu volumenya 50 mili, saya siramkan ke sini, ke baju yang ada najisnya tadi, bersih dia, dan air yang terkumpul juga masih 50 mili atau kurang. Misalnya 45 mili, karena sudah ada yang diserap oleh baju sini. Ya, ketiga, bajunya bersih, sudah suci, najisnya hilang. Maka air yang ditampung tadi disebut air mustakmal, alias suci, tidak mensucikan. Dan syarat yang keempat, harus air yang menimpa najis, bukan najis yang menimpa air. Nah, beda ya. Beda itu. Kalau kemarin kita sebut kalau air yang sedikit kejatuhan najis, itu nanti ada pembahasannya dalam bab najas. Air najis, air yang sedikit ketimpa najis itu jadinya air otomatis langsung najis. Tapi di sini enggak. Air yang menimpa najis, bukan najis yang menimpa air. Nah, jadi
baju yang kita cuci pakai air 50 mili, kemudian kita siram, kita tampung airnya di bawah, bajunya bersih, maka air yang di bawah tadi bisa dihukumi air musta'mal atau suci tidak mensucikan. Syaratnya yang pertama tadi, air yang menimpa najis, bukan sebaliknya. Yang kedua, tidak berubah sifat-sifat air. Dan yang ketiga, tidak bertambah volume air. Dan yang keempat, baju yang disiram tadi sudah suci. Kalau kurang salah satunya, artinya 4 syarat itu ada yang tidak ada, maka air yang ditampung tadi statusnya air mutanajis, air yang ternajisi. Ini dalam permasalahan fikih ulama menyebutnya sebagai alma al-ghusalah, air yang dipakai untuk bersuci, untuk menghilangkan najis. Semoga dapat dipahami, ya. Wal mutaghayyir itu air musta'mal, ya. Wal mutaghayyiru ay wa min hadzal qism. Kemudian jenis air tahir yang kedua adalah air yang berubah sifatnya. Kalau air musta'mal tidak berubah sifatnya, tapi dia habis dipakai bersuci yang fardu. Nah, air suci tidak mensucikan yang kedua, air yang berubah sifatnya. Al-ma'ul mutaghayyir ahadu awsafihi, yang berubah salah satu sifatnya. Dengan sesuatu, bisyai'in, dengan sesuatu, khalatahu minat tahirat, bercampur dari sesuatu yang suci. Air putih atau air bening dicampur dengan benda suci. Yang benda suci tersebut bisa merubah salah satu dari sifat air. Apakah merubah warna, atau merubah baunya, atau merubah sifatnya. Yang perubahannya itu taghayyuran yamna'u itlaqas milma alaihi, yang merubah namanya tidak lagi bisa disebut air, tapi disebut air teh, disebut kopi, disebut susu. Jadi sudah tidak bisa lagi disebut air. Itu yang disebut taghayyuran katsiran, perubahan yang banyak. Fa innahu tahirun ghairu tahur, dia suci tidak mensucikan, baik secara hissi, baik secara bisa dilihat secara indrawi, hissiyan kana atau ghairu au takdirian, maupun secara dikira-kira. Jadi air yang berubah sifatnya itu bisa kita ketahui dengan 2 cara. Pertama langsung kelihatan, hissiyan. Ya kayak air 1 gelas kita masukin teh, air 1 gelas kita masukin kopi, berubah warnanya. Itu bisa kita ketahui langsung oleh mata ini, kelihatan. Atau rasanya berubah, baunya berubah, itu hissi itu bisa diketahui oleh panca indera. Nah, ada air yang berubah tidak bisa dilihat oleh panca indera, diketahui oleh panca indera, tapi dikira-kira. Nah, itu namanya at-taghayyur at-taqdiri. Kayak apa contohnya? Gampangnya begini. 1 gelas, ada 2 gelas nih, tangan saya. Misalnya ada 2 gelas. Di tangan kanan saya ada air mutlak. Di tangan kiri saya ada air musta'mal. Volumenya sama-sama anggaplah misalnya 500 mili. Nah, kebanyakan. 50 mili lah misalnya. Ada gelas, di kanan saya air mutlak, di kiri saya air musta'mal. Air mutlak sama air musta'mal itu kalau dari sifat air sama nggak? Warnanya sama, bening, baunya juga sama, dan rasanya juga sama. Sama-sama bening. Kalau dilihat secara kasat mata, ketahuan nggak perbedaannya? Tidak. Air musta'mal dengan air mutlak? Enggak. Enggak. Tidak diketahui kan? Nah, tapi nanti kalau saya campur, yang tadi 2 gelas, air musta'mal saya campurkan ke air mutlak. Terbitlah 1 gelas. Terbitlah. Nah, air dalam gelas ini yang sudah dicampur dengan air musta'mal, hukumnya apa? Hukumnya tohur atau tohir? Apa hukumnya?
Tahir. Kalau nggak nyampe 2 kula, Kalau nyampe 2 kula jadi tohur ya. Aywa, itu dia kan, itu dikira-kira. Jadi air mustakmal tadi berapa? Sama jumlahnya dengan air mutlak kan? Deh, dikira-kira. Ini kalau yang dimasukkan itu bukan air mustakmal, tapi kita masukkan misalnya jus anggur. Anggur. Ya. Maka pasti itu sudah berubah menjadi air jus anggur karena tadi volumenya sama. Ya, volumenya sama. Maka jadinya air apa? Air tohir. Tapi kalau air mustakmal yang kita masukkan sedikit, misalnya cuma 2 tetes atau 3 tetes, itu kalau kita kira-kirakan dengan air lain, dengan air anggur misalnya, ya maka itu tidak akan merubah sifat air secara signifikan. Ya, itu namanya perubahan yang dikira-kirakan. Tapi kalau kita ketahui, kalau kita baca lagi di buku-buku lain, apa hukumnya at-taghayyur at-taqdiri ini? Ulama mengatakan hukumnya sunnah. Hukumnya dihukumi sunnah. Ka'an ikhtalata bil ma yuwafiquhu fi sifatihi. Nah ini, seperti kalau yang bercampur dengan air mutlak tadi sama sifatnya, ke air mustakmal atau air ward, air perasan bunga mawar yang munqati' raihah, yang baunya sudah tidak ada. Jadi warnanya, rasa dan baunya seperti air mutlak, tapi sudah bercampur dengan air mutlak. Atau air musta'mal, fa illam yamna' itlaq ismil ma' alaihi, kalau campurannya itu tidak merusak nama kemutlakan air, artinya tetap bisa disebut sebagai air. Biangkana taghayyuruhu bitahir yasiran, dengan perubahannya itu dengan dicampur sesuatu yang suci tadi yasir, sedikit. Au bima yuwafiqul ma' fi sifatihi, atau dengan sesuatu yang menyesuaikan atau sama sifatnya dengan air, wa qaddira mukhalifan walam yataghayyar, kemudian dikira-kirakan air tadi dengan zat lain yang sifatnya berbeda dengan sifat air dan tidak berubah sifat air tersebut, fala yaslubu tuhuriyatahu, dan tidak menghilangkan kesucian air tadi, fahuwa mutahhirun li ghairihi, maka dia tetap disebut air tohur, suci, tetap mensucikan. Di contoh kasus sederhananya lah, kalau kita wudhu atau kita mandi junub di kamar mandi itu ada shower dan ada ember. Nah, kita mandi di shower, air cipratan mandi junub kita itu nyiprat ke dalam air yang ada di ember. Nah, terus kita tanya, apa hukum air di ember tadi? Ya, hukumnya tetap tohur. Kenapa? Karena cipratan air mandi junub tadi yang masuk ke ember itu jumlahnya sedikit. Kalau kita kira-kirakan dengan zat lain, kita ganti dengan, misalnya yang masuk ke dalam ember tadi, airnya itu cipratan tadi 5 tetes. Nah, kita coba ambil air perasan anggur, kita teteskan 5 tetes. Apakah berubah air di ember tadi sifatnya? Tidak, karena perubahannya cuma sedikit. Maka tetap dihukumi air di ember tadi, air yang tohur, suci, mensucikan. Wahtaraza biqaulihi khalatahu anit tahir al-mujawir lahu. Nah, kan dikatakan tadi airnya berubah dengan sesuatu yang bercampur, mukhalid. Maka tidak termasuk jika air itu berubah dengan benda yang mujawir. Benda mukhalid itu benda yang kalau sudah bercampur dengan air itu larut. Tidak bisa dipisahkan lagi dengan air. Sedangkan mujawir kebalikannya, bisa dipisahkan lagi dengan air. Maka kalau air itu berubah dengan benda yang sifatnya mujawir, fa innahu baqin ala tuhuriyatihi walau kana taghayyuru katsiran. Meskipun perubahannya itu banyak, maka tetap dihukumi dia suci lagi mensucikan. Seperti kalau kita masukkan ke dalam gelas, ada air dalam gelas, kita masukkan di sana zanjabil. Apa zanjabil itu apa berarti? Jahe atau kunyit apa jahe? Jahe. Dimasukkan ke dalam gelas. Jahe kan nggak larut dengan air. Tapi kalau kita biarkan jahe tadi dalam gelas itu semalaman,
maka nanti kita akan lihat sifat air itu Termute, Ustaz. Saya termute, Ustaz. Termute. Kurang penjelasannya, Ustaz. tiba-tiba kemut ya. Dari jahe, Ustaz. Dari jahe. Baik. Ya. Air, ada jahe kita masukin ke gelas air putih. Kita biarkan semalaman. Paginya kita lihat, kan baunya sudah bau jahe ya. Nah, apa hukum air yang dimasukkan jahe tadi? Apakah tohur atau tohir? Hukumnya tetap tohur. Karena jahe itu benda mujawir. Artinya bisa kita keluarkan lagi jahenya kan? Nah, beda kalau kita campur air itu pakai gula atau pakai kopi atau pakai susu. Nah, jadi dia sudah larut. Udah nggak bisa lagi disebut air. Maka kalau benda yang dicampurkan, dimasukkan ke dalam air adalah mujawir, bisa untuk dikeluarkan lagi, maka dia dihukumi tetap suci mensucikan meskipun perubahannya kathir, taghayyur kathiran. Ustadz, Ya, maaf kalau seandainya jahenya agak lama ya. Jadi kalau dia diam lama, dia menjadi menjadi lembek. Kemudian agak berpecah-pecah gitu loh menjadi ini itu bagaimana itu kalau disaring menjadi suci mensucikan atau bagaimana Ustadz bisa kebayang apa yang Ya. saya maksud ya maaf baik. Makasih Mas Justin. sama-sama. Ya, kalau jahenya itu ternyata saking lamanya dimasukin ke dalam air, kemudian dia larut ya, isinya artinya dia larut jadinya. Meskipun nggak semuanya larut jadinya dan bersatu dengan air, ya maka sudah disebut sebagai air yang tohir. Sebagaimana kalau kita masukin kurma. Kurma kalau kita masukin ke dalam air, kita biarin semalaman. Apa terjadi? Kurma tadi ada bagian yang larut kan dengan air. Sehingga disebut air nabiz katanya. Nah, maka itu sudah menjadi air yang tohir jadinya. Tidak disebut lagi menjadi air mutlak. Tapi kalau tidak larut, ya kan karena mujawir itu artinya tidak larut, alias bisa dipisahkan lagi dari air. Kayak air kecampur minyak, itu kan tidak larut, artinya bisa dipisahkan. Atau air kita masukin kayu secang, misalnya, ya itu tidak larut. Sehingga kalaupun berubah sifat airnya, maka dia tetap dihukumi suci dan mensucikan. Jazakumullah. Wa iyyakum Mas Justin. Wa kadza al-mutaghayyir bi mukhalid la yastaghnil ma'u anhu. Nah, begitu juga kalau air itu berubah dengan sesuatu yang mukhalid tapi tidak bisa kita hindari dari air itu. La yastaghni al-ma' anhu, tidak bisa terhindar air darinya. Harus kena gitu. Seperti apa? Katinin wa tuhlubin. Seperti lumpur di sungai itu. Kayak sungai-sungai di Kalimantan ya, saya pernah di Kalimantan beberapa tahun, itu kan sungai Kalimantan itu warnanya coklat. Bukan kotor, bukan keruh, tapi bukan kotor ya, bukan kotor, tapi karena memang begitu warnanya. Ya, kan warnanya tidak lagi warna bening, tapi warnanya kecoklatan. Itu karena sungainya itu di dalamnya ada tanah atau lumpur. Atau air yang berwarna jadi hijau. Gara-gara tuhlub, lumut. Ya. Itu statusnya tetap suci apa tidak? Suci dan mensucikan. Karena kita tidak bisa menghindarinya, menghindarkan air dari benda-benda tersebut. Atau air yang kejatuhan dari daunan pohon. Ya, sungai di kiri kanannya ada pohon banyak, kemudian kalau pohonnya berguguran daunnya jatuh ke dalam air, maka airnya tadi lama-lama kan daun-daun tadi larut gitu atau pecah tadi di dalam air sungai, maka merubah warna air. Apakah itu tetap dihukumi tohur? Iya. Karena la yastaghnil ma'u anhu, tidak bisa dihindari air tadi dari benda-benda yang seperti itu. Wa ma fi maqarrihi wa mamarrihi. Begitu juga air yang warnanya berubah atau baunya berubah gara-gara sesuatu yang ada di saluran air.
Kayak kita misalnya ada keran atau ya keran yang sudah berkarat, kita buka, terus kita wudhu pakai air keran itu, baunya bau karat, bau besi berkarat gitu. Nah, apa hukum air itu? Ya suci, suci mensucikan. Karena mau nggak mau harus lewat situ air tadi. Ya harus lewat situ. Atau kalau ada orang gali air tanah, nah airnya bau tanah. Ya karena memang dalam tanah, nggak bisa kita pisahkan air tadi yang ada dalam tanah. Wal mutaghayyiru bitulil muksi, dan air yang berubah karena didiemin dalam waktu yang lama. Ada anak kos, dia mau pulang kampung selama sebulan, di kamar mandinya lupa dia buang air. Di kamar mandinya ada air 1 ember, harusnya kan dia buang dulu sebelum dia tinggalkan kos tadi, tapi dia biarkan air di ember tadi selama sebulan penuh. Ya, dia tutup ember tadi pakai penutup ember. Di dalam ember tadi ada air. Terus dia pulang kampung sebulan. Sebulan kemudian dia balik. Dia buka air ember di ember kamar mandi dia tadi, warnanya sudah berubah, baunya sudah berubah. Pertanyaannya, air di ember tadi hukumnya apa? Hukumnya tetap suci lagi mensucikan. Kenapa? Karena dia berubah bukan karena tertimpa najis atau tertimpa benda suci yang lain, tapi karena didiamkan dalam waktu yang lama. Begitu pula kalau ada ember, di sebelahnya ada bangkai tikus. Bangkai tikus tadi baunya itu membuat air di ember berbau bangkai tikus. Pertanyaannya, air yang ada di ember tadi hukumnya najis apa suci? Suci, suci mensucikan malah. Kenapa? Karena tidak ada terjadi pertemuan sama sekali antara bangkai tikus dengan air yang ada di ember. Cuma karena baunya sehingga membuat bau air menjadi bau bangkai. Tapi kalau dihukumi, kita kasih hukum, hukumnya tetap suci lagi mensucikan. Baik, yang terakhir kita cepat sedikit biar kita selesaikan hari ini. Air yang keempat adalah air najis. Najis itu ada 2. Baik, qaid lazim. Jadi qaid lazim itu adalah harus disebutkan. Jadi dia sifatnya mengikat. Ya, la budda dzikruhu, la budda min dzikrihi, enggak boleh enggak. Kita bikin teh terus kita kasih teh itu ke orang. Ini air apa? Kita tanya sama orang tadi. Air teh. Nggak bisa disebut air doang. Nggak, harus bilang air teh. Nah itu. Kalimat teh setelah air itu qaid lazim namanya. Mesti disebut, nggak boleh enggak. Jadi kalau kita habis bikin kopi atau susu atau teh terus kita bilang sama orang ini air. Kata orang, bohong kamu. Ini bukan air, ini teh. Nah, gitu. Ini kopi, ini sirup, ini jus, dan lain-lain. Itu namanya qaid lazim. Dia tambahannya mengikat. Tapi kalau qaid munfak tidak mengikat. Boleh disebut, boleh tidak. Kayak tadi kita ambil air dari sungai, seember, kita kasih ke orang. Ini apa ini? Ini air. Boleh? Boleh. Atau ini air sumur. Boleh? Boleh juga. Jadi boleh disebut sumurnya, boleh tidak. Itu qaid munfak. Allah a'lam bishawab. Baik. Sudah jam 6 ini. Ada yang mau berangkat kerja kan. Mungkin kita cukupkan saja dulu ya. Karena sudah jam 6. Tadi saya mau lanjut ke air najis tapi waktu sudah menunjukkan pukul 6. Mungkin lebih bagusnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya insya Allah pekan depan. Terima kasih Ustadz, sangat ini menarik dan bermanfaat ini. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Justin. Sama-sama. Sebelum kita tutup seperti biasa mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan yang bisa kita bahas. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Saya tanya Ustaz. Baik Mas Agung, tafadhol. Ini tanya sedikit Ustaz tentang ada ulama yang menambahkan untuk untuk alatut thaharah itu selain tadi 3 itu ya.
ada yang menambahkan api, Ustaz ya, saya kira. Itu tadi tidak disebutkan, tapi bagaimana pandangan ya Ustadz secara pribadi tentang ulama yang menambahkan api gitu kan? Itu kan katanya kias itu ya, kias dari orang-orang itu di neraka dibersihkan dosanya ya dibakar itu. Tapi secara sekarang dengan lebih modern itu saya kira memang ada sesuatu yang memang dibersihkan dengan api tersebut, Ustaz. Termasuk ada yang menyamak itu dengan api, berarti api itu termasuk alat toharo kan seperti itu, Ustaz. Barangkali itu dulu, Ustaz. Mungkin teman yang satu teman yang lain. Baik. Wallahu alam, kalau dari apakah ada dari mazhab lain saya kurang tahu, tapi kalau dari mazhab Syafi'i alat untuk bersuci itu hanya 4 itu. Ya, hanya 4. Ya. Air, tanah, batu syar'i dan menyamak. Dan menyamak sendiri nanti kita akan masuk ke pembahasan menyamak pekan depan insyaallah. Itu alat yang digunakan adalah benda yang sifatnya hirif, yaitu yang kalau kita makan tuh gitu, apa hirif itu ya, menyengat lah gitu istilahnya, yang bertujuan untuk menghilangkan sisa-sisa daging atau sisa-sisa lemak yang ada daripada kulit. Jadi wasilah taharah tidak ada api kalau dalam mazhab Syafi'i. Saya tidak tahu kalau dalam mazhab lain ya. Tapi di dalam mazhab Syafi'i nanti kalau misalnya ada pakaian yang sudah dibersihkan nggak bisa hilang-hilang juga ya, itu nanti ada namanya boleh dipotong, boleh dipotong bagian yang susah hilang tadi. Nah, itu pembahasannya nanti di kitab yang lebih tebal. Cuman kalau dikatakan apakah ada api sebagai alat bersuci, dalam mazhab Syafi'i itu tidak ada, hanya 4 tadi saja. Dan untuk menyamak juga itu pakainya benda-benda yang sifatnya hirif, yang bisa menghilangkan sisa-sisa kulit atau sisa-sisa lemak dari kulit tersebut. Wallahu a'lam. Itu yang pertama. Baik, ada lagi? Satu lagi kalau ada? Izin Ustaz. Okay. Saya terkait dengan air barod ya, air apa tadi? Air salju dan barod. Pembagian ini apa memang di dalam praktek di zaman dulu ada ya orang berwudu dengan salju, karena apakah bisa dipraktekkan gitu? Karena saya kaitkan dengan musamas saja kita makruh ya. Musamas makruh itu karena merusak tubuh lah. Kalau air salju apa nggak merusak tubuh juga gitu? Atau saljunya dicairkan dulu baru bisa dipakai wudu kan gitu. Pertama itu Ustadz. Yang kedua, air mustakmal tadi, misalkan gini, dulu ada ide Ustadz, saya baca tulisan, ketika masjid besar, bekas wudunya itu masuk ke tempat penampungan, terus diolah lagi, boleh nggak itu dialirkan lagi ke tower-towernya untuk dijadikan wudu Ustadz gitu. Makasih. Oke, baik. Pertama, tadi terkait air salju dan air barod tadi ya. Ya, yang namanya berwudu itu harus ada aliran air yang mengalir. Yang namanya ghasl, membasuh. Kan wudu itu membasuh ya. Membasuh itu harus ada air yang mengalir. Tandanya air itu mengalir ya itu ada tetesan air yang jatuh dari anggota tubuh kita saat berwudu. Itu kalau berwudu. Nah, kalau orang wudu pakai salju, saya pernah lihat di medsos itu, di negara yang saljunya banyak itu, dia wudu pakai pakai salju. Ya. Kalau dipandang dari sisi ini, tidak ada air yang mengalir. Yang namanya ghasl itu harus ada air yang ya sayalanul ma namanya. Ada air yang mengalir. Maka kalau berwudu pakai salju yang belum cair tadi, tidak disebut berwudu, tidak sah wudunya. Maka benar tadi, ditunggu saljunya tadi cair dulu dan ditunggu airnya sudah agak tidak terlalu dingin. Karena kan hukum menggunakan air yang terlalu dingin kan makruh ya. Kenapa makruh? Karena nanti akan bikin orang kedinginan atau wudunya tidak sempurna. Cuma kalau dikatakan apakah tetap bisa mensucikan? Tetap bisa mensucikan. Tapi kalau air salju tadi yang kita pakai untuk berwudu itu tidak terjadi sayalanul ma, tidak terjadi aliran air. Maka itu akan membuat wudu kita tidak sah. Nah, kemudian yang kedua tadi air mustakmal ya, diolah lagi. Gimana Pak tadi Pak? Iya, dulu ada kajian
masjid itu kan tempat wudhu penampungan di kampung, misalkan dalam satu tempat gitu. Kemudian diolah lagi, kemudian jadi suci, ya dialirkan lagi ke situ gitu, berputar di situ aja gitu. Diolahnya pakai apa diolahnya? Pakai apa diolahnya? Ya mungkin kan misalkan gini, pengolahan air kayak air asin menjadi air tawar kan pengolahan lah kita sebut. Nah, itu diolah lagi gitu supaya bersih lah, atau disaring seperti apa. Tapi kan mustamal itu kan sesuatu yang hisi, apa yang tadi takdiran yang nggak kelihatan gitu kan. Nah, apakah membolehkan itu secara hukum gitu, ide itu? Baik Pak Abdurrahman. Nah, air mustakmal tadi kan air yang definisinya tadi air yang digunakan untuk toharoh yang fardu dan jumlahnya sedikit. Artinya, nah kalau air mustakmal, air bersuci tadi, yang berwudu di sana 200 orang dikumpulkan. Jadi air mustakmalnya sudah berjumlah menjadi 2 kulah lebih. Maka dilihat airnya tadi, air mustakmal tadi. Apakah berubah sifat air? Kalau tidak, maka dihukumi suci. Tetap suci. Ya, jadi air, ada orang berwudu, jumlahnya 200 orang. Nah, air wudu tadi ditampung misalnya, terkumpul menjadi 400 liter. 400 liter itu kan 2 kulah lebih. Nah, air mustakmal itu kalau kita lihat, kalau sudah lebih dari 2 kulah, dilihat sifatnya tidak ada yang berubah, maka dia dihukumi suci. Tohur. Karena air mustakmal itu air yang digunakan untuk toharoh fardu dan sedikit. Nah, artinya kalau dia jumlahnya sudah 2 kulah atau lebih dan tidak ada yang berubah sifat air tadi, ya maka tetap tohur. Tidak mustakmal namanya berarti. Tetap air tohur, suci lagi, mensucikan. Tanpa perlu diolah pun nggak apa-apa. Karena dia statusnya tidak sedikit, tapi sudah 2 kulah. Kalau mau dipakai untuk bersuci ulang lagi, bisa. Karena sudah 2 kulah atau lebih dan sifat-sifatnya masih sifat-sifat air. Apalagi kalau diolah, gitu ya. Diolah. Maka kalau dia sifatnya sudah tidak ada lagi yang berubah, ya itu tetap dihukumi tohur. Suci lagi, mensucikan. Bahkan kalau dipisah lagi, jadi misalnya saya ada 4 ember, 50, ada 4 ember isinya 50 mili, 50 liter, 50 liter, 50 liter, 50 liter. Isinya semua air mustakmal. Tapi terpisah di 4 ember. Kemudian saya ambil ember yang lebih besar, jumlah embernya itu volumenya 200 liter, kemudian saya masukkan ke sana. Saya satukan air 4 ember tadi ke dalam 1 ember besar. Maka muncul air di ember itu 2 kulah. Maka hukum air yang di ember 2 kulah tadi apa? Ya suci, mensucikan, tohur. Meskipun itu gabungan dari 4 air mustakmal. Nah, apakah tetap dibuat bersuci lagi? Boleh. Tetap boleh dipakai untuk bersuci karena statusnya tohur. Suci lagi, mensucikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin begitu Pak Abdurrahman. Ya, terima kasih Ustadz. Berarti proyek ini bisa dijalankan ya. Saya jadi kepikiran juga karena mau pengolahan air gitu. Masjid-masjid besar diolah lagi. Iya. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma. Alhamdulillahirabbil alamin.